Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam agenda malam ini. Dan salawat seiring salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Kirana dari Prodi S1 Perbankan Syariah dengan NIM 2414380 Saya melaksanakan agenda ini yaitu untuk menuntaskan ujian akhir semester mata kuliah lembaga bank dan non bank yang diangkui oleh dosen kami yaitu Bapak Rahman Bayumi FE. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersedia hadir dalam agenda saya malam ini. Baiklah, agenda saya pada hari ini yaitu literasi memperkenalkan pasar modal syariah dan saham syariah di kalangan anak muda. Baiklah, untuk membuka acara pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan memperkenalkan kepada teman-teman dan rekan-rekan sekalian yaitu dengan pasar modal syariah. Sebelumnya, ada yang tahu tentang pasar modal? Kebanyakan anak-anak muda sekarang belum mengenal yang namanya pasar modal. Nah, pasar modal sendiri, definisi pasar modal sendiri telah dicantumkan dalam UU PM, yaitu Undang-Undang Pasar Modal, yaitu pasal UU PM nomor 8 tahun 1995 yang menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, di dalam undang-undang ini tidak dijelaskan apakah pasar modal tersebut berdasarkan syariah ataupun tidak. Nah, kemudian berkaitan dengan tema kita hari ini, apa sih itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah tidak lain tidak bukan itu pasar modal tersendiri, tetapi kegiatan dan prinsipnya itu berdasarkan syariah. Seperti terhindar dari gharar, riba, maisir, dan sesuai prinsip dalam ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan hukum pasar modal syariah. Pasar modal syariah tentunya berdasarkan yaitu pertama dari Al-Quran sebagai pedoman atau landasan hukum kita sebagai umat Islam. Dan kedua yaitu berlandaskan kepada hadis atau sunnah Rasulullah. Nah, tetapi kan tidak ada hadis terkait tentang pasar modal syariah yang spesifik menjelaskan apa itu pasar modal syariah dan lainnya. Nah, maka dari itu dari hadis-hadis tersebut ditafsirkan oleh para ulama, yaitu disebut fikih muamalah. Nah, kemudian Bapemkab LK selaku regulator pasar Indonesia menyatakan ada beberapa kriteria atau peraturan khusus terkait pasar modal syariah. Di sini saya lampirkan beberapa pasal, yaitu yang pertama peraturan nomor 2K1 tentang kriteria penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua yaitu peraturan nomor 6A13 tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga peraturan nomor 6A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah.
Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih fungsi pasar modal syariah itu. Apakah sama seperti pasar yang ada di desa, yang di kota, itu menjual, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam suatu tempat. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsinya. Fungsi pasar modal dan saham syariah itu ada dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi ekonomi, yang kedua yaitu fungsi keuangan. Pada fungsi ekonomi, pasar modal dan saham syariah itu sebagai penghubung antara investor dan emiten. Nah, di teman-teman rekan-rekan sekalian, ada yang pernah mendengar atau mengetahui apa sih itu investor dan apa sih itu emiten? Apakah ada yang tahu? Oke, daripada itu saya akan menjelaskan apa sih itu investor. Ibaratnya gini, investor itu adalah orang yang kelebihan uang, yang tidak tahu mau dimana. Kayaknya kita berpikir uang, tidak ada uang yang tidak tahu kan mau kita kemanain. Tetapi pada dasarnya, misalnya orang yang kebanyakan uang, kelebihan atau ada uang lebih, nah mau dikemanakan sih, atau mau disimpan di rekening. Nah, di sini adalah fungsi pasar modal syariah, itu menyediakan layanan investor. Investor adalah orang yang berinvestasi atau menanamkan modalnya. Atau dengan kata lain, misalnya, di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsi pasar modal dan saham syariah. Fungsi pasar modal syariah itu ada dua fungsi, yaitu fungsi pada ekonomi. Yang kedua itu fungsi pada keuangan. Nah, pada fungsi ekonomi adalah pasar modal syariah itu sebagai penghubung antara investor dan emiten. Nah, di sini ada yang pernah dengar atau mengetahui apa sih arti emiten atau investor di sini? Tidak ada yang tahu? Itu saudari Titin dari Mazawa. Baiklah, saya akan jelaskan apa sih itu emiten dan investor. Investor adalah sederhananya fungsi pasar modal terhadap ekonomi itu adalah sebagai penghubung antara orang yang memiliki uang lebih dan mempertemukan orang yang membutuhkan uang. Ya, singkatnya seperti itu. Nah, jika diartikan dalam bahasa kerennya ya, investor itu adalah orang yang berinvestasi. Nah, sedangkan emiten itu adalah perusahaan atau badan yang sudah go publik atau sudah IPO, initial public offering. Nah, fungsi pasar modal syariah itu adalah sebagai penghubung antara investor dan emiten. Nah, fungsi kedua yaitu pada fungsi keuangan. Pada fungsi keuangan yaitu memungkinkan pemilik dana memperoleh imbalan melalui dividen. Ada yang tahu apa sih itu dividen? Dengan saya akan menjelaskan, dividen itu adalah pembagian keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan. Biasanya dividen ini dibagikan dalam 1 tahun sekali. Nah, dividen ini dapat berupa bunga, uang ya. Nah, berupa uang dan juga bisa berupa saham. Nah, apakah ada yang kurang mengerti? Sudah sedikit paham ya. Nah,
tentang DPD tadi sudah sedikit paham kan? Nah, biasanya itu adalah manfaat pasar modal dan saham syariah. Yang pertama yaitu manfaat bagi emiten. Saya sudah sedikit menyinggung apa sih itu emiten. Nah, emiten adalah perusahaan yang sudah go publik atau sering disebut bahasa kerennya itu IPO, yaitu Initial Public Offering. Nah, manfaat yang pertama yaitu memungkinkan emiten mendapatkan modal lebih. Nah, misalnya saudari Waliana yaitu sebagai emiten. Nah, Waliana ini sebagai pemilik perusahaan yang sudah IPO, yang sudah go-public kan. Nah, dia mempunyai perusahaan yaitu hotel, misal Hotel Tidur Nyenyak misalkan. Nah, kan misal dia sudah mempunyai Hotel Tidur Nyenyak. Kenapa tidur nyenyak? Ya siapa sih yang tidak nyenyak kalau tidur di hotel kan? Iya. Nyaman, kasur empuk kan? Iya. Nah, misal nih Waliana sudah memiliki satu perusahaan yang bernama Hotel Tidur Nyenyak. Nah, tapi dia akan mendirikan hotel lagi, misal Hotel Mimpi Indah. Sudah tidurnya sudah nyenyak, mimpi indah lagi. Pasti itu hotel bintang 5 ya kan? Nah, misal dia akan mendirikan hotel yang bernama Tidur Nyenyak tadi. Nah, tapi uangnya tidak cukup nih, atau kurang, atau cukup tetapi memungkinkan dia akan kekurangan modal. Nah, dari mana sih dia mendapatkan modal tersebut? Atau meminjam, kerja, atau apa sih? Nah, disinilah fungsi pasar modal syariah. Yaitu menyediakan biasanya emiten itu mendapatkan modal dengan bank tentunya. Jika meminjam kepada bank tentunya akan mengembalikan bunga kan. Nah, disinilah fungsi pasar modal syariah. Yaitu dengan misal dia menjual separuh atau sebagian saham. Ada yang tahu apa itu saham? Oke, saham itu adalah surat tanda kepemilikan. Iya, surat tanda kepemilikan. Apakah saham tersebut berbentuk kertas? Yang namanya surat kan surat kan? Tentu zaman sekarang tidak lagi kan. Dulu memang berbentuk kertas. Nah, tetapi dengan kemajuan zaman kan sudah berbeda. Nah, yaitu dalam bentuk kertas digital. Nah, saham adalah surat tanda kepemilikan modal. Nah, misal si saudari Waliana ini akan mendirikan Hotel Tidur Nyenyak lagi. Nah, dia kekurangan modal kan? Nah, dia menjual sebagian kepada investor, misal kepada saudara Aziz, kepada saudara Fengki, saudari Luri. Nah, dia akan menjual. Kalau menjual kan berarti mendapatkan uang, betul. Dia akan mendapatkan uang. Nah, masa mendapatkan hikmah. Nah, tentu akan mendapatkan uang. Uang itu untuk apa tadi? Untuk mendirikan usaha, modal. Nah, di sini fungsi pasar modal syariah bagi emiten. Jadi tidak usah jelaskan terlalu panjang. Yang kedua itu fungsi bagi investor. Nah, masih ada yang masih ingat apa sih itu investor? Saudara Aziz ada yang tahu? Hah? Dapat permen. Oke, investor itu adalah orang yang berinvestasi atau menanamkan modalnya atau membeli saham. Investasi itu tidak harus dengan saham atau membeli saham atau banyak jalur investasi. Saya akan jelaskan sedikit nanti. Nah, itu adalah fungsi bagi investor yaitu investasi halal. Nah,
Yang namanya Pak, ya sudah saya jelaskan tadi, pasal modal syariah itu tentu berdasarkan prinsip syariah, yang mana dilarang atau tidak ada dalam kegiatannya itu terhindar dari yang namanya riba, gharar, dan maisir. Apa sih itu riba? Bunga, ya kawan. Tidak ya, bunga itu adalah penambahan nilai, nah, atau bunga yang disebut. Nah itu riba. Apa sih itu maisir? Maisir. Nah, maisir itu adalah judi. Nah, maisir adalah judi. Nah, sedangkan gharar itu adalah, ada yang tahu? Gharar adalah ketidakpastian, hal yang tidak pasti. Misal nih, saudara Aziz menjual barang tapi tidak tahu, menjual kepada Waliana, tapi saudari Waliana tidak tahu. Misal dia jual ini nih, saya jual pohon, jika berbuah saya jual nih pohon kurma misal. Nah saya jual, nah si Waliana memberikan, kan Waliana tidak tahu apakah buah tersebut bagus, apakah kualitasnya jelek. Nah itu dinamakan gharar kan. Nah itu definisi singkat dari gharar. Nah di pasar modal syariah itu dari ketiga hal tersebut sudah terhindar alias halal kan, yang mana yang namanya syariah itu halal. Yang kedua dividen, sudah saya bilang tadi, yaitu bapak lagi itu mendapatkan dividen. Nah ada nih yang selanjutnya itu adalah capital gain. Ada yang tahu apakah itu capital gain? Apa sih itu capital gain? Capital gain itu adalah profit atau penambahan nilai jual. Tadi kita jual saham. Nah, kita menjual saham, misalnya kita menjual saham yang sudah kita beli dengan harga lebih dari harga kita membeli. Itu namanya capital gain. Nah, inilah manfaat bagi investor. Nah, tetapi tidak. Nah, apakah pada pasar modal syariah itu terus mendapatkan capital gain? Ternyata tidak. Ada juga yang namanya capital loss, yaitu nilai jual lebih rendah dari nilai beli. Berarti kita beli barang mahal, kita jual murah. Ya. Bila singkat, selanjutnya ada fungsi bagi pemerintah. Yang pertama itu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah kita ibarat ini kan si Waliana ini sudah mendapatkan modal nih kan. Nah tentunya dia akan mendirikan hotel. Nah tentu menurut tadi tidak seperti orang orang kan pakai jin, tidak mungkin kan. Tentu pakai jasa, pakai membeli barang. Nah kita nih dia akan mempekerjakan tukang. Nah dari orang-orang yang nganggur, tukang-tukang yang nganggur itu mendapatkan pekerjaan. Nah, apakah itu aja itu manfaatnya, fungsinya? Tentu tidak. Manfaatnya itu dengan apa sih si saudari Waliana tadi mendirikan perusahaan? Apakah dengan daun? Apakah dengan apa? Tentu dengan alat-alat bangunan. Nah, itu akan membeli ke toko bangunan. Nah, itu memperdayakan penjualan atau meningkatkan perdagangan di pemerintah. Nah, selanjutnya itu fungsi manfaat bagi pemerintah itu saya jelaskan dikit. Tentu kalau dijelaskan panjang-panjang tentu akan memakan waktu. Nah, itu selanjutnya adalah meningkatkan pajak. Nah, tentu emiten tersebut akan membeli tanah kan dulu, membelikan tanah. Nah, yang di Indonesia adanya pajak. Kalau bangunan itu pajak PBB namanya, yaitu pajak bumi bangunan. Apakah
Nah, di sinilah manfaatnya itu meningkatkan pajak. Nah, selanjutnya itu adalah manfaat bagi pemerintah adalah meningkatkan pembangunan. Dengan meningkatnya pajak, pemerintah mendapatkan keuntungan lebih, mendapatkan penghasilan lebih dari pajak tersebut. Nah, jadi itulah fungsi bagi pemerintah. Oke, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang karakteristik produk pasar modal syariah. Produk syariah ada dalam pasar modal antara lain yaitu surat pengakuan utang atau surat berharga komersil, saham, obligasi atau kontrak. Nah, di dalam pasar modal syariah itu ada beberapa produk, yaitu yang pertama yaitu saham syariah, itu reksadana, itu yang ketiga sukuk. Saya akan menerangkan apa sih itu saham syariah. Ada yang tahu dari Mozawa, Saudari Titin? Nah, saham syariah itu adalah surat berharga tadi. Saya sudah jelaskan tadi kan. Nah, surat kepemilikan, tanda kepemilikan perusahaan. Nah, yang kedua itu reksadana. Apa sih itu reksadana? Reksadana itu adalah kumpulan atau orang-orang yang mengumpulkan dana. Misal nih, Walina tadi kan sebagai emiten kan. Nah, si saudara Abdul Rahman, Aziz, misal saudari Ayu Melisa, dia membeli atau join ke produk reksadana syariah, itu dia mengumpulkan kepada waliana. Nah, waliana inilah yang memberdayakan uang tersebut atau memutar uang tersebut, entah dengan jualan, dengan membuat produk lain. Nah, nanti mereka semua yang join dalam produk reksadana syariah itu mendapatkan keuntungan, profit. Nah, apa sih bedanya reksadana syariah dan konvensional? Nah, di sini reksadana konvensional atau pasar modal konvensional itu berdasarkan keuntungan. Mengambil profitnya itu mengambil keuntungan itu berdasarkan bunga. Sedangkan pasar modal syariah itu berdasarkan bagi hasil. Nah, misal nih si walinya tadi hotelnya itu bukan syariah, bukan syariah, dia mengambil keuntungan dari bunga, dia meminjam nah, sedangkan misal emiten itu syariah, itu berdasarkan bagi hasil. Itu ada akad murabahah dan lain-lain. Nah, selanjutnya sukuk. Apa sih itu sukuk? Ada yang tahu? Nah, sukuk ini biasanya di pasar modal konvensional itu disebut obligasi atau surat utang. Nah, tidak hanya perusahaan yang dapat menerbitkan sukuk atau obligasi, pemerintah juga bisa. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan apa bisa sih terjadi perjudian dalam saham syariah. Itu tentu bisa, yaitu perbedaan harga jangka pendek dapat menimbulkan perjudian. Nah, salah satu bentuk menghindari perjudian itu yaitu dengan holding periode. Itulah yang dapat saya paparkan pada malam ini. Apakah ada yang tidak mengerti atau kurang mengerti dari perkataan saya atau penjelasan saya, ataukah ada hal yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Untuk resiko kerugian yang tersendiri lebih besar mana antara investasi
syariah dengan investasi konvensional yang sudah kita dengar atau sering kita pakai di kehidupan sehari-hari. Oke. Potensi kerugian yang mana yang lebih besar. Nah, misal nih saudari atau saudara deh, saudara Abdul Rahman berinvestasi yang satu kepada pasar modal konvensional, yang satu pada perusahaan yang syariah. Nah, yang mana sih dia akan yang cenderung atau potensinya lebih tinggi untuk rugi? Nah, sudah saya singgung dikit bahwasanya konvensional itu berdasarkan mengambil keuntungan berdasarkan bunga. Nah, sedangkan pasar modal syariah itu berdasarkan bagi hasil. Nah, tentu yang namanya bunga, orang yang misal nih Mang Badu itu deposito. Nah, dia kepada saham konvensional. Nah, tentu dia akan mendapatkan bunga yang telah disepakati. Nah, tiap bulan dia akan menerima bunga. Misal biasanya 6% dari modal yang dia depositkan. Nah, itu konvensional. Potensi kerugian itu sangat tinggi. Nah, tetapi dari segi kehalalan tidak terjamin. Nah, dibandingkan dengan pasar modal syariah, dia saudara Abdul Rahman berdeposit kepada pasar modal syariah, yaitu sudah saya singgung, yaitu pasar modal syariah mengambil keuntungan itu dari bagi hasil. Yang namanya bagi hasil itu ada yang namanya rugi dan untung. Nah, maka dari itu potensi kerugiannya itu lebih besar berinvestasi kepada pasar modal syariah. Makanya data realnya di Indonesia itu tingkat investasi kepada pasar modal konvensional itu lebih tinggi daripada investasi kepada pasar modal syariah. Nah, misalnya saudara Abdul Rahman itu deposit kepada bank, kepada pasar modal syariah, yaitu misal pakai akad mudharabah. Nah, banyak lainnya, yaitu bagi hasil. Nah, tentu jika perusahaan menjalankan usahanya tidak semata-mata atau tidak terus-menerus mendapat keuntungan, dia juga mendapat kerugian. Nah, tetapi pada pasar modal konvensional itu bagi emitennya itu tingkat kebangkrutan atau tingkat kerugian itu lebih tinggi. Karena dia akan memberikan bunga yang telah disepakati. Nah, tidak tahu apakah perusahaan itu dalam kondisi baik saja atau tidak baik. Nah, tetapi dia harus memberikan bunga. Nah, tapi jika di pasar modal syariah itu berdasarkan bagi hasil. Nah, jadi perusahaan itu tidak terikat atau tidak wajib memberi bunga kepada orang yang melakukan deposit tersebut, itu sesuai dengan keuntungan. Ada lagi yang dapat ditanyakan? Cukup. Yang tidak ngerti tentang maisir, warar atau apa ada yang pernah ngerti nih apa itu sukuk tadi, reksadana? Tidak ada lagi? Oke. Sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Yang mau ditanyakan, mudah-mudahan pemaparan saya pada hari ini dapat memotivasi anak-anak untuk berinvestasi. Nah, ingat
Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menghadiri agenda saya pada malam hari ini. Dan saya akhiri dengan, kita tutup dulu acara pada malam ini dengan melafaz hamdalah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.